Apakah Bukhari menulis hadisnya sejaman dengan Muhammad? Mari kita lihat. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Diduli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada satu ustadz, mualaf sih, dia ini juga ngaku dulunya bahwa dia adalah mantan misionaris. Namanya adalah Ustadz Nababan. Jadi dalam ceramahnya dia selalu menceritakan latar belakang hidupnya, siapa dia sebelum dia masuk Islam atau menjadi mualaf. Nah, kali ini dia mengatakan bahwa tidak ada tilawatil Injil dalam budaya Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya takut kalau orang Kristen, umatnya ini membaca Alkitab. Jadi tidak ada perintah untuk membaca Alkitab. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Injil ini levelnya itu hanya setara dengan hadis. Hadis maudhu, kata dia. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan berikut ini. Dulu kan nggak ada di gereja itu cuma dengerin khotbah yang bagus-bagus saja kan? Ilmu kayak begini mana ada diceritakan oleh kiai, oleh pendeta, nggak ada. Dan tidak ada majelis taklim Alkitab, tidak ada. Makanya ibu bapak pernah nggak dengar musabaqah tilawatil Injil? Ada pernah dengar? Atau musabaqah hifzil Injil, ada? Nggak pernah ada itu. Betul? Karena di Kristen itu tidak ada budaya mempelajari Injil. Ya, kalau ditanya kenapa mereka tidak wajib mempelajari Injil? Kecurigaan saya nih, ya, supaya mereka tetap bertahan dalam Kristen. Sebab kalau mereka open, ya, menyuruh umatnya belajar Injil seluas-luasnya, saya khawatir nanti pengikutnya nggak ada lagi. Kenapa? Karena Injil itu penuh dengan kekurangan. Jadi Pak, bandingannya begini. Jangankan Bapak Ibu mengatakan Injil sebagai wahyu, ya, sebagai kitab suci, levelnya apa namanya, bandingannya dengan hadis pun, dengan hadis mutawatir itu jauh. Layaknya kalau kita belajar hadis Bible yang sekarang ini, itu hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi. Itu maudhu. Injil begitu. Karena bagaimana ceritanya, Injil itu ditulis oleh penulis Lukas, itu tidak pernah jumpa dengan Yesus. Bagaimana seorang penulis wahyu, penulis kitab suci, menuliskan sebuah wahyu, tetapi penulis tidak pernah jumpa dengan sang penerima wahyu itu? Aneh enggak? Itu maudhu apa tidak? Kalau hadis yang paling tinggi apa namanya? Hadis sahih yang mutawatir, betul? Mutawatir itu yang sanadnya sampai bersambung kepada Rasul, itulah mutawatir. Jadi menurut Ustadz Nababan bahwa Kristen ini tidak pernah punya tradisi tilawatil Injil. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu ada, bahkan sejak kecil diajari mereka. Nah, Ustadz Nababan ini ternyata memang ketika dia masih Kristen, bahkan sampai sekarang itu tidak pernah belajar dengan benar. Jadi dia tidak tahu bahwa tilawatil Injil itu sudah dilakukan oleh orang Kristen Ortodoks jauh sebelum Islam ada di abad ke-6. Buktinya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. الحق أقول لكم من يؤمن بي فله الحياة الأبدية أنا هو خبز الحياة آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليأكل الإنسان منه فلا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء
فمن يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. Dari sini kita tahu bahwa di dalam Kristen ada budaya tilawatil Injil. Bahkan sampai sekarang masih dilakukan oleh orang Kristen Ortodoks. Saya pernah ikut ibadah di gereja Ortodoks. Dan mereka membaca Alkitab dengan cara begitu tadi, dilantunkan atau dinyanyikan. Jadi kalau Ustadz Nababan bilang tidak pernah ada budaya tilawatil Injil, itu salah. Ustadz Nababan ini tidak pernah belajar, taunya hanya mengklaim dan menyalah-nyalahkan agama orang lain. Yang kedua, dia katakan tidak ada budaya belajar Injil. Sebab kalau Injil dipelajari, takut umatnya murtad. Nah, ini lucu lagi ya. Di dalam kekristenan, sejak anak masih kecil, bahkan belum bisa membaca, itu sudah diajar mengenai Injil. Bukan hanya Injil, kitab Taurat pun diajar, kitab nabi-nabi pun diajar, kitab tulisan-tulisan juga diajar, surat-surat Paulus juga diajar, kisah para rasul, bahkan sampai Wahyu semuanya diajar. Dikemas dalam sebuah cerita yang mudah dimengerti oleh anak-anak yang sesuai dengan umurnya. Jadi di Kristen itu sudah ada budaya belajar Alkitab sejak masih usia dini. Kemudian ada kelas-kelas yang lain, misalnya ada komsel, ada ibadah, di situ juga belajar Alkitab. Kemudian hari Minggu apalagi. Kemudian ada pendalaman Alkitab, ada kelas pemuritan. Di situ lebih dalam lagi menggali isi Alkitab. Dan orang Kristen itu ada agenda untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi salah kalau Ustadz Nababan mengatakan di Kristen tidak pernah belajar Alkitab. Justru untuk memperkuat iman orang Kristen harus belajar Alkitab. Semakin belajar Alkitab, semakin mengenal siapa Tuhannya. Jadi bukan justru goyah imannya, itu salah. Jadi itu ya, di dalam Kristen ada tradisi untuk belajar Alkitab sejak usia dini. Dan kalau memang budaya menghafal, itu menghafal dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada. Tapi ada menghafal misalnya satu ayat atau satu pasal begitu ada di dalam kekristenan. Dan biasanya sekolah minggu ada PR begitu. Anak saya di sekolahan kelas 1 SD juga ada karena sekolah Kristen ya. Jadi ada budaya untuk menghafal ayat. Dan ini dilakukan sampai sekarang. Nah, di Kristen itu kenapa tidak diwajibkan untuk menghafal satu kitab begitu ya? Karena begini, apa gunanya kamu menghafal seluruh isi kitabmu, tapi kamu tidak mengerti arti dari kitabmu itu? Karena kamu tidak mengerti dari kitabmu, maka kamu tidak bisa melakukan itu dalam kehidupanmu. Jadi lebih baik belajar dimengerti daripada hanya sekedar menghafal, apalagi menghafal dalam bahasa asli. Di Kristen itu sangat tidak dianjurkan. Boleh, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah ketaatanmu untuk melakukan firman Tuhanmu. Jadi begitu Pak Ustadz cara berpikir kami, bukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Kemudian yang ketiga ini ya, yang agak mengusik saya. Kenapa? Dia katakan bahwa Injil ini selevel dengan hadis, apalagi ini hadisnya ma'udu, sanadnya terputus. Contohnya adalah kitab Injil Lukas, kata dia. Lukas bukan saksi mata. Jadi apa yang ditulis Lukas itu diragukan karena Lukas tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar langsung dari Yesus. Nah ini makanya belajar, jangan hanya asal ngomong Pak Ustadz. Jadi gini ya, saya akan tunjukkan bahwa Lukas menulis Injilnya dari apa yang dia lihat dan dia dengar saat itu juga. Mari kita bersama-sama belajar dari sejarah gereja. Ini saya punya beberapa buku ya, Ante Nicene Fathers. Jadi ini buku sejarah gereja mula-mula. Jadi ini sejarah gereja awal, tulisan bapak-bapak gereja. Ini
Yang dua ini juga sejarah gereja. Dan kemudian di sini itu ada tulisan dari Bapak Gereja. Salah satunya adalah Hippolytus. Siapa Hippolytus ini? Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Dan Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Dan Hippolytus hidup di abad kedua Masehi. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Hippolytus mengenai Lukas dan juga Markus yang seringkali dituduh oleh polemikus muslim bahwa Lukas dan Markus ini tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Kita melihat di dalam halaman 255. Di sini di nomor yang ke-14-15 itu ada nama Markus, yaitu bishop di Alexandria, dan juga Lukas sang penginjil. Ini Hippolytus menulis mengenai 70 murid yang diutus oleh Yesus. Jadi dari 70 murid yang diutus oleh Yesus, Lukas dan Markus adalah masuk di dalam bagian itu. Jadi yang mengutus 70 murid ini adalah Yesus. Lukas dan Markus pernah bertemu langsung dan diutus oleh Yesus. Jadi Lukas dan Markus adalah murid Yesus. Memang dia tidak termasuk dalam 12 murid, tapi dia ada di dalam kelompok 70 murid. Ingat itu ya. Jadi salah kalau mengatakan Markus dan Lukas tidak pernah bertemu Yesus. Justru Markus dan Lukas ini pernah bertemu dengan Yesus dan diutus langsung pergi berdua-dua. Dan Lukas adalah rekan sekerja pelayanan Paulus. Ingat itu, catat ya Pak Ustadz. Makanya kalau ngomong, jangan asal ngablak tanpa ada bukti. Dia tadi mengatakan selevel dengan hadis. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apakah hadis ditulis sejaman dengan Muhammad? Ini pertanyaan saya ya. Contoh, kita ambil simpel saja tentang hadis hadis riwayah Bukhari. Misalnya apakah Bukhari menulis hadisnya sejaman dengan Muhammad? Mari kita lihat. Nah, mana catatan saya tadi? Di sini kalau kita buka di dalam NU Online, websitenya NU, di sini dikatakan demikian. Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah bin Al-Jafi'i Al-Bukhari. Ulama besar ini lahir pada Jumat malam 13 Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Jadi Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Sedangkan kalau kita membaca buku saya punya buku beberapa ya, mengenai sejarah Islam. Saya ambil satu aja, ini sejarah Islam yang ini tulisan Din Muhammad Zakaria MPDI. Jadi ini ya. Jadi ini bukan buku Kristen ya, tapi ini murni buku Islam. Mari kita melihat di sini tahun berapa Muhammad meninggal. Saya lihat di sini ya. Halaman 90-91. Pada tahun itu, di akhir bulan Safar, Rasulullah jatuh sakit. Kondisi ini berlangsung selama 13 hari hingga beliau tidak mampu memimpin sholat di masjid. Beliau akhirnya memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Pada waktu duha, Senin 12 Rabiul Awal, 11 Hijriah, Rasulullah wafat. Jadi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah. Sedangkan Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Jaraknya itu, kelahirannya saja itu hampir 200 tahun. Jadi kurang lebih Bukhari menulis hadisnya itu 200 tahun ke atas. Jadi hadis riwayat Bukhari ditulis 200-an tahun setelah Muhammad meninggal. Jadi Bukhari bukan saksi mata, Pak Ustadz.
Karena 200 tahun kemudian, ya meskipun dia menulis dari orang-orang sebelumnya yang dihafal. Jadi dia mendengar, dilanjutkan kepada ini, diceritakan kepada ini, diceritakan kepada ini, barulah sampai kepada Imam Bukhari dan dia kemudian menulis hadisnya. Jadi kalau Ustadz Nababan membandingkan Alkitab, khususnya Injil Lukas, sebanding dengan hadis, itu tidak apple to apple. Contoh tadi itu ya, Lukas pernah bertemu langsung dengan Yesus, mendengar langsung apa yang disampaikan Yesus. Sedangkan Bukhari hidup 200 tahun kemudian setelah Muhammad meninggal. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Pak Nababan lihat dan tidak syok mendengar data ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.